Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Ikhwatal iman. Pembahasan tentang al-asma' wa sifat, atau nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah, dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Ini adalah pembahasan yang sangat agung. Betapa tidak? Pembahasan tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya adalah bagian dari rukun iman yang pertama. Al-imanu billah. Bahkan ilmu yang paling agung, ilmu yang paling mulia, kata para ulama, adalah ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah salah satu tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini. Allah berfirman dalam surat At-Talaq, ayat yang ke-12, Alladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan 7 lapis langit, demikian pula dengan bumi. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala, ketetapannya berlaku antara langit dan bumi. Semua itu, Allah ciptakan semua itu. Tujuannya adalah lita'lamu, agar kalian berilmu tentangnya, agar kalian mengenalnya, bahwasanya dia adalah Zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Dalam ayat ini tegas sekali Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita, bahwasanya tujuan penciptaan adalah agar kita mengenalnya. Kita mengenal siapa pencipta kita. Kita mengenal siapa yang kita ibadahi, yang kita sembah, yang kita minta dalam doa kita. Yang kita panjatkan segenap harapan kita kepadanya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalal. Allah ingin kita mengenalnya. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab suci. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dan mengutus Rasulullah SAW. Dan kita lihat di dalam Al-Quran, Allah banyak sekali memperkenalkan dirinya melalui nama-namanya, melalui sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya yang Allah jelaskan kepada kita. Maka wajib bagi kita untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar pengenalan, sebagaimana yang diilmui, yang diyakini oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak mungkin sempurna dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala jika kita tidak mengenal siapa yang kita ibadahi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mungkin bisa mencintai Allah subhanahu wa ta'ala jika kita tidak mengenal tentang sifat-sifatnya yang maha sempurna. Ya, sifat-sifatnya yang terpuji dari semua sisi, yang lepas dan bebas dari segala macam sifat kekurangan, secuil apapun itu. Mustahil kita akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala tanpa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Artinya, mustahil Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai kita jika kita tidak mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Mustahil kita akan merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya berkhalwah, nikmatnya bermunajat dan berdoa, bersimpuh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala jika kita tidak mengenal Zat yang kita minta dalam doa kita tersebut. Jika kita tidak mengenal Zat yang kita berkeluh kesah menyampaikan segenap harapan kita kepadanya. Untuk itu kita harus mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar pengenalan. Dan Allah tabaraka wa ta'ala sudah menjelaskan semuanya di dalam Al-Quran melalui penjelasan Rasulullah SAW yang kemudian dipahami oleh para sahabat. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka adalah orang yang paling berilmu tentang apa maksud Al-Quran. Mereka adalah orang yang paling berilmu tentang sabda-sabda Rasulullah SAW ketika menjelaskan, ketika memperkenalkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, kita tinggal mengikuti pemahaman mereka. Kita tinggal mengikuti metode mereka dan kaidah-kaidah serta prinsip-prinsip mereka dalam mengimani al-asma' wa sifat. Untuk itu, insya Allah
melalui ceramah-ceramah singkat berikutnya kita akan belajar tentang kaidah-kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, khusus dalam bab al-asma wa sifat, khusus dalam pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan ini adalah seagung-agung ilmu yang dengannya akan tumbuh kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan melahirkan ibadah-ibadah besar lainnya. Dan tentu kita akan semakin dekat kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka yang pertama kali, yang selayaknya, yang harus kita kenali adalah pencipta kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, dan ini adalah muqaddimah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.